Oke, Sobat Juragan dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nur Agis Aulia, Juragan Kambing. Oke, Sobat semua, sekarang podcast belajar bareng ini sedang ada di Tegal Salam Farm. Ya, lokasinya ada di Cariu, Bogor. Dan alhamdulillah saya sudah bersama salah satu pemilik dan manajer Tegal Salam Farm. Nah, Sobat semua, kita nanti akan berdiskusi tentang banyak hal ya, khususnya tentang bisnis domba, kambing, pakan dan segala macamnya deh. Dan di sebelah saya sudah ada manajer Tegal Salam Farm. Nama panjangnya Michael Renata. Nah, beliau ini S2 ya, S2 pakan ya Michael ya. Ya. S2 pakan bener ya? Iya, betul. Dari mana bos? Dari Unsut. Dari Unsut ya. Nah, beliau sudah berapa lama menggeluti bisnis domba kambing? Kalau saya sebenarnya awal ikut kan dari Kang Agis juga. Dulu 2018 masih kuliah diajak Kang Agis lah main di domba. Kebetulan pas ada proyek di Magelang dan keilmuannya pas, kita bisa kerja bareng. Mulai dari situlah kita mulai buka relasi, berkembang, nambah ilmu segala macamnya. Jadi dulu belum lulus lah ya kayaknya. Lulus sudah diajak Kang Agis dulu. Jadi 2018 kita tuh dapat project teman-teman semua. Jadi Jawara Farm dapat project kurban ya dari salah satu lembaga zakat begitu. Dan waktu itu saya mencari yatim dan saya menemukan ini kan beliau di Magelang. Dan beliau waktu itu sekolah di apa namanya itu? Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di Magelang. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Nah, terpendam. Dan di sebelah Mas Michael, saya izin panggil Mas Michael ya. Siap. Dan di sebelah saya, di sebelah Mas Michael ada Pak Sugiri. Nah, nama lengkapnya Pak Sugiri Cipto Harjono, teman-teman semua. Berarti orang Jawa deh Pak ya. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Tapi udah lama di Bogor Pak. 12 tahun. 12 tahun. Nah, beliau salah satu pemilik Tegal Salam Farm, teman-teman semua. Nah, kalau Pak Sugiri mulai awal menggeluti bisnis domba dan kambing sejak kapan, Pak? Jadi baru fokus itu sekitar 10 tahunan ya. Oh, 10 tahunan ya Pak ya? Tahunan yang bermula dulu karena kita nggak punya waktu, nggak punya tempat, kita sistem gaduh. Sistem gaduh. Petani-petani kita belikan bibit, ada yang 5, ada yang 10, ada yang segala macam ya. Itu sekolah kita awal. Ternyata nggak semudah yang kita inginkan. Akhirnya kita bibit 10, ternyata bukannya beranak-pinak, tapi ada yang mati, ada yang hilang segala macam gitu. Sehingga di tahun ketiga saya nekat ya. Saya bikin kandang sendiri, mohon maaf, saya bayar orang, saya kelola itu. Saya baru diikuti dengan belajar yang sangat intens ya. Dari pelatihan ke pelatihan, main ke kandang, teman-teman terutama yang sudah pada berhasil. Nah, itulah sampai ya sekarang ini alhamdulillah sekitar 4 tahun ini sudah pindah di sini. Sudah pindah di sini. Berarti ini usia sudah 4 tahun ya tahun. lokasi. Yang dulu di Gaduh dan segala macam. Di rumah. Nah, awal mulanya kenapa tertarik bisnis domba dan kambing, Pak? Jadi sebenarnya domba ini singkat ya. Basic kita sudah di pariwisata. Oh. Berarti sebelum ini Pak Biro perjalanan. Oke, biro perjalanan. Nah, kebetulan saya punya konsumen penyata. Itu dari Pertamina sama dari Telkom. Itu agak lumayan. Nah, instansi ini setiap menjelang pensiun mesti diadakan kesempatan untuk latihan kewirausahaan di luar ya yang selama ini digeluti. Nah, akhirnya mau nggak mau saya punya filosofi sehebat apapun orang akan kembali ke alam. Gitu kan istilahnya. Makanya kita tuntun kembali ke alam untuk agro ya. Nah, salah satunya sering saya ajak ke Jogja ya, ke peternakan, ke farm gitu. Nah, dari situlah kita muncul gitu kan. Kenapa kita nggak punya sendiri? Betul. Kenapa kita mesti ajak ke teman-teman gitu. Betul. Akhirnya saya rintis farming ini ya, dari yang tadi mulai dari istilahnya di sistem gaduh, akhirnya kita mulai belajar manajemen dalam artian ternak domba kambing dengan skala industri itu kayak apa sih sehingga bisa menghasilkan itu. Nah, kalau sekarang Pak di Tegal Salam ini bisnisnya apa aja Pak di domba kambing ini Pak? Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Tegal Salam sudah mulai
istilahnya F3 ya. Tiga deh, apa itu? Wow, Feed, food. mantap sobat. Artinya kita sudah dari ternak ya, kita dilengkapi dengan anak turunan, perusahaan turunan berupa pakan ya, yang salah satunya ada di depan itu ya. Nah ini ya. Feed kan, jadi farm, feed, terus food. Kita juga buka gerai-gerai Resto di mana Pak? Mbak, sekarang ini yang posisi yang jalan di Jakarta, Bintaro. Bintaro ya, sektor 3. Oke, jadi sobat Juragan, Tegal Salam ini jadi sudah 3F ya. Jadi farm, food, farm, feed dan food. Jadi teman-teman semua. Jadi ada bisnis farmnya, budidaya, pengemukan, kemudian trading begitu Pak ya. Betul. Dan kemudian ada bisnis ternaknya, bisnis pakan ternaknya juga. Nah ini mungkin salah satu produknya. Nanti kita juga akan bahas nanti tentang Tegal Salam Feed nih teman-teman semua. Nah selanjutnya ada food ya, dan yang sekarang sudah buka di Bintaro. Jadi kayak semacam resto sate, Ya. olahan kambing, olahan domba dan kambing teman-teman semua. Jadi luar biasa. Nah Pak, ketika memulai gitu kan, gimana Pak? Apa yang kemudian Bapak lakukan? Belajar dulu atau gimana Pak? Kita Mulai bisnis. sebenarnya langkah yang sedikit keliru itu dulunya kita belum punya pengalaman, belum punya temunya tentang ternak. Makanya kenapa kita titipkan ke petani-petani, harapannya kita sambil belajar di situ. Ternyata ya mohon maaf ya, kadang-kala banyak petani yang belum siap kehidupan. Malah artinya kurang amanah gitu kan. Akhirnya saya mulai belajar ya, itu setelah kita punya kandang sendiri. Betul. Nah di situ kita baru mulai berkunjung ke teman-teman yang sudah berhasil, termasuk dulu sempat ke Mas Agis gitu kan, sebagai bentuk bagaimana sih beternak yang baik dan benar. Sasaran kita sebenarnya beternak dan menghasilkan. Ya. Itu makanya kita mulai bentuk kandang sendiri ya, kita baru mulai belajar dari pelatihan ya, kunjungan ke teman-teman yang sudah berhasil gitu kan, termasuk kita juga sampai saat ini komunitas itu kita jalin terus ya. Baik itu istilahnya peternak pemula ya, peternak yang sudah berhasil, apalagi juga peternak-peternak yang baru mau memulai. Kita sering ada sharing, ngobrol bareng di sini. Dan kita siapkan tempat yang ada di atas sana. Betul. Itu Sabtu Minggu itu free. Gitu. Kita mau berbagi apa saja, cerita apa saja terkait dengan dombing, itu free. Nah jadi sobat Juragan, di Tegal Salam Farm ini juga ada satu tempat seperti aula begitu ya. Memang itu dipakai untuk tempat sharing Pak ya. Sharing, belajar. Jadi sobat Juragan yang pengen belajar, pengen sharing bisa datang juga Pak ya. Dan setiap Sabtu Minggu itu sangat penuh tuh. Banyak teman-teman dari beberapa luar kota belajar ke sini untuk sharing tentang bisnis domba dan kambing. Nah Mas Michael, jadi kenapa dari sebelum kuliah sampai kuliah lagi S2 masih aktif di bisnis domba kambing? Sebenarnya kalau ditanya kenapa memilih di bisnis peternakan dulu itu simple sebenarnya. Latar belakang itu saya punya keluarga itu yang saudara-saudara yang di peternak. Pada saat kecil SMA SMP itu saya lihat mereka kaya-kaya gitu. Mobilnya banyak, mobil rumahnya besar. Saya juga tertarik, kayaknya enak jadi peternak gitu. Dan setelah saya jalani ternyata memang prinsipnya ketika kita beternak dengan makhluk hidup itu makhluk yang paling jujur. Iya benar ya. Gitu ya. Benar. Ada sama pacar. Benar. Kenapa? Nggak apa-apa. Ternak nggak bisa ya. Kalau sakit dia sakit ya. Apa yang kita kasih itu yang bakal kita dapatin dari dia. Kalau kita kasih perlakuan yang buruk, dan itu pasti balik ke kita. Dan memang ternak hewan yang paling jujur, menariknya di situ. Dan setelah menjalani ternyata asik. Ternyata feel-nya itu bersama ternak itu dapat gitu. Ada rasa kebahagiaan, kepuasan. Saya jalani. Itu latar belakangnya cuman simple. Karena lihat saudara-saudara peternak-peternak tuh pada kaya. Menjadi peternak itu tidak menjanjikan, kemudian ya identik dengan kemiskinan. Memang betul begitu ya, kalau kita lihat peternak-peternak yang memang tradisional begitu ya, dengan dia skala berapa ekor, dan ya mungkin juga itu bukan profesi juga, itu kan sambilan ya. Biasanya ada dia punya kerjaan baru, tapi setelah kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, banyak juga yang
terjun ke bisnis ini kemudian dengan manajemen yang bagus dan sukses ya, dan beberapa juga luar biasa begitu. Nah mungkin ini Pak Giri, dalam proses mendirikan bisnis kan tentu nggak ujuk-ujuk langsung jeder begitu kan. Pasti kan ada persiapan belajar ya. Jadi biasanya kalau Pak Giri belajar dari mana gitu dulu? Jadi kita belajarnya mau nggak mau kita ikut expert dalam artian ya kita melalui pelatihan. Latihan. Banyak teman-teman yang memang menyarankan kalau kita mau tahu yang benar itu ya mau nggak mau kita harus ke Pelatihan. kita coba ada beberapa terutama di Jogja itu kita sampai sekarang ini sertifikat kita tuh sudah ada 9 kali pelatihan Terus aja ya? memang sampai sekarang pun kita masih belajar Ya. gitu kan dalam artian memang ternyata ternak itu nggak segampang ya seperti udah saya punya duit saya beli gede bisa jual, ternyata nggak semudah itu. Setelah sekian lama berjalan kita baru tahu ternyata paruan ya antara knowledge pengetahuan Ternak dengan manajemen manajemen berbanding. sebanding. Artinya ketika kita bisa beternak kita nggak bisa manajemennya juga rapuh. Akhirnya memang pengetahuan sama pengetahuan ternak sama pengetahuan teman manajemen itu Ini luar biasa teman-teman. Ini Pak Giri ini sudah 9 kali ikut pelatihan ya. Jadi udah ada 9 sertifikat begitu. Dan terus ini Pak ya kalau ada pelatihan lagi yang memang itu saja Pak ikut. terus saja. Nah, Kita ikut. dan ini mungkin Sobat Juragan yang penting juga diketahui bahwasannya tidak ada tuh peternak yang ahli. Yang ada itu peternak yang selalu belajar. Betul. Jadi kalau dia merasa cukup, ya siap-siap aja tuh waktunya. Karena memang dinamis ya Pak ya, Betul. perkembangan dan segala macam. Jadi memang belajar terus-menerus itu kata kunci juga untuk survive di bisnis domba dan kambing begitu. Makanya yang mengaku peternak ahli begitu kemudian dia berhenti belajar ya tinggal tunggu waktunya begitu. Dan menarik juga tadi yang disampaikan Pak Giri. Jadi ada 2 hal ya sebenarnya dalam menjalani bisnis domba dan kambing ya, selain dari budidaya dan manajemen begitu. Betul. Jadi kalau saya biasanya nyebutnya ada skill budidaya sama skill bisnis. Biasanya mungkin kalau banyakkan peternak itu jago budidaya Pak Giri ya. Jadi kalau kita ya di peternak-peternak tradisional begitu, dia kalau untuk ngasih makan, ngurus kambing segala macam udah jago tuh. Tapi kalau dia tidak punya skill bisnisnya, manajemennya, pemasarannya, nah itu yang akan menyebabkan mereka akhirnya tidak berkembang gitu ya. Jadi stuck gitu, bahkan cenderung nggak maju gitu. Nah, oke, nah kalau Michael dulu belajar dari mana nih tentang domba dan kambing? Kalau belajar sebenarnya memang dulu itu pertama kali saya belajar kan ikut Kang Agis ya. Aduh. Itu di bawah dari Magelang, belajar apa namanya caranya handling, caranya ngasih makan, ngasih apa namanya caranya nyuntik segala macam itu praktek yang sesungguhnya itu memang pertama itu bareng Kang Agis. Tapi kan sebelumnya lu kan sekolah kan di ini kan? Karena memang kalau sekolah itu sedikit sekali teorinya memang banyak, cuman ketika di lapangan kesempatan prakteknya itu minim sekali. Kalau bagi saya ilmu yang harmoni itu ketika kita bisa mensinkronkan praktek dan teori Kang. Jadi ilmu yang harmoni buat saya. Jadi ilmu itu memang pada saat kuliah ikut Kang Agis dan benar ilmunya kayak gini ternyata. Jadi dipraktekkan langsung lah. Alhamdulillah dapat kesempatan berkembang langsung. Atau mungkin ini kalau di bahasa apa namanya ya, biasa bahasa pendidikannya learning by doing ya. Ya. Jadi sambil melakukan kemudian ini. Nah ini teman-teman, so memang ketika memang kita ingin belajar ya bisnis domba dan kambing, memang yang menurut saya gitu, sepengalaman saya selama 9 tahun ini ya learning by doing gitu. Jadi memang kita harus melakukan gitu, nanti sambil kita kira-kira apa yang kemudian bisa kita perbaiki, apa yang kemudian kita bisa upgrade lagi gitu. Oke, nah ke Pak Giri lagi. Nah Pak Giri, dalam menjalankan bisnis apa sih tantangan yang paling besar yang pernah dihadapi? Tantangan selama ini itu SDM. Ini masalahnya SDM. Betul. Karena banyak sekarang ini ternak itu masih dianggap rendah lah, Oke. masih dipandang rendah. Sehingga kalau kita cari milenial, artinya kaum-kaum anak-anak muda yang disuruh mohon maaf ya ngarit katakanlah, itu masih pada gengsi. Kalau di sini mohon maaf, kita kebetulan di Bogor Timur itu kan
memang kesadaran terhadap sekolah itu masih sangat-sangat rendah. Mereka setelah lulus mending kerja di pasar, di counter-counter HP, ya mohon maaf katakanlah ya, dengan penghasilan yang 700.000 sudah seneng karena mereka necis gitu Betul. kan. Nah begitu kita ke kandang yang kelihatannya kumuh, kurang tertarik. Artinya kandang itu belum keren lah. Oke. Kita harus sambil berjalan mengedukasi teman-teman sehingga yang kita pakai sekarang ini milenial semua. Yes, So, yes. ini S2 bisa terjun langsung Betul. ya ke dunia peternakan itu kan sesuatu yang Dahsyat ya. ya termasuk nanti juga membimbing di bawahnya itu ada teman-teman itu lulusan dari SMK peternakan Nah, di Singkong. jadi Kita terus belajar terus menerus dan yang kita paling butuhkan adalah jalinan kayak gini ya, jalinan silaturahim itu yang akan bisa mengembangkan usaha kita ya, apapun itu ternyata jaringan betul, kita betul. lewati dari pelatihan ke pelatihan, dari pertemuan ke pertemuan, dari kunjungan teman-teman ke sini dan kita juga berkunjung ke mereka. Itulah yang Untuk membangun silaturahim, di mana nanti di situ kita bisa kolaborasi. Karena memang kuncinya kolaborasi. Ya. Jadi sobat juragan ya, ketika kita bicara tentang bisnis domba dan kambing, setelah saya ya memang kalau kita mau melangkah panjang ya harus kolaborasi Pak ya. Ya, tapi kalau memang pengen ini ya dia belajar sendiri. Cuman memang biasanya nggak lama tuh. Nah dan itu memang kunci kolaborasi itu salah satu kunci bisa survive di bisnis domba dan kambing. Nah selanjutnya nih Pak Giri. Nah jadi tadi persoalan dan tantangan yang paling besar adalah SDM. Dan tadi solusinya, solusinya ya kita terus belajar, oke, menggandeng teman-teman pemuda-pemuda Pemuda. ya, khusus sekolah. menggandengnya itu dengan apa? Datang ke sekolah atau Kita adakan sebenarnya kita tuh rutin. ya? Kita tuh setiap ada kesempatan terutama Sabtu Minggu ya banyak teman-teman yang datang ke sini. Di samping itu kita sambil berjalan ya kita membentuk semacam kemitraan. Mitra. Ya artinya dari ternak-ternak tradisional itu kita dampingi bagaimana sih peternak yang mohon maaf ya yang sedikit maju ya sedikit punya apa istilahnya ilmu peternak lah istilahnya ya. Itu kita ajari bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng dari pola kandang terpadu, pendampingannya itu kita siapkan dari sini. Gitu kan. Sehingga nanti masyarakat itu yang tadinya punya 2, punya 3, punya 4 itu banyak kan kita bikin kandang terpadu ya. Nah, satu kandang itu lebih gampang. Oke. Dan Mas Michael nih, Mas Michael kan lanjut sekolah S2 ya, terus kemudian akhirnya tetap memutuskan ya bergelut di bisnis domba dan kambing. Itu gimana itu? Sebenarnya kalau diceritakan memang cita-cita kenapa saya lanjut itu sebenarnya cita-cita saya jadi dosen. Oh, jadi dosen. Nah, Cuman karena saya masih muda berpikirnya jadi dosen. saya realistis dulu lah. Karena akan lebih banyak dulu duitnya di peternakan gitu, ikut bisnis di sini akan lebih kumpul pundi-pundinya akan lebih banyak Iya. dulu gitu. Tapi jangan salah Om. Di sini pun Anda sudah dosen gitu loh. Ngajari teman-teman. Nah, ini menarik nih. Orang-orang yang pada Menarik. ke sini. Mau nggak mau kan sedang memberikan itu. Nah. Ada cuman formal dan informalnya itu kan. Ketika saya udah jadi dosen, harapannya kan udah punya teori, udah punya praktek. Jadi saya nggak sekedar memberikan teori. Saya juga melalui ini saya bisa memberikan ke teman-teman. Tapi memang masih berharap mau jadi dosen. Masih ya. Sebenarnya ketika orang belajar kemudian Mas Michael sharing gitu kan ngajarin itu udah jadi dosen tuh. Cuma memang kan tadi yang disebut Pak Giri mungkin sebut aja informal begitu kan, nggak formal begitu. Mohon maaf. Boleh dikatakan memang yang ideal dari dosen ya harus begitu. Artinya Dari dapat. Makanya kalau sekarang kan udah ada namanya kelas Merdeka atau kampus Merdeka lah. Betul, Merdeka Belajar. Mereka belajar itu mengharuskan gitu ya mahasiswa itu untuk kemudian ke lapangan. Jadi memang luar biasa nih dengan program itu tuh banyak tuh yang ya jadi banyak yang masuk magang gitu Pak. Jadi memang dia memang dulu praktek gitu bahkan 2 semester kalau nggak salah tuh. Dan menurut saya ya ini merupakan bentuk kemajuan untuk betul-betul melatih mahasiswa itu punya skill ya life skill yang oke lah. Nah,
Mas Michael ya, selama 4 tahun menjalani kan dari 2018 nih 2022 bahkan besok 2023 udah 25 tahun nih. Tantangan dalam menjalani bisnis domba dan kambing apa? Kalau dari Mas Michael? Tantangan yang pertama pasti sama sebenarnya. SDM ya. Di agro Sama. itu hampir yang saya rasakan selama ini. Di agro itu hampir semua permasalahan ada di SDM. SDM. Jadi teman-teman peternak itu banyak yang minta sama saya malah, Mas tolong dicarikan yang ini karena ketika dia S1 biasanya S1 di 4 dia udah nggak mau di lapangan Di kantor. di Kantor. dan pengalaman saya waktu di farm sebelumnya itu dalam waktu 8 bulan itu saya ganti 11 kali. Turnovernya ini banget ya. Orang Indonesia itu paling susah ketika dia diajak teliti dan rajin. Rajin. Karena ketika berpegang dengan ternak itu yang pertama teliti, yang kedua harus tekun. Dan orang Indonesia jarang yang punya kedua ini sekaligus. Yang bisa kerja keras angkat-angkat bisa, tapi ketika dia bersentuhan dengan ternak itu harus dengan kasih sayang. Jadi memang persoalan SDM ini di mana-mana nih. Di tempat saya juga sama sebenarnya SDM tuh. Nah, makanya memang akhirnya kita kalau di tempat saya itu ya kita buka magang sebanyak-banyaknya Pak. Dari magang itu nanti biasanya nih kita tawarin nih kalau memang mau kerja mau nggak gitu, nanti kita kontrak gitu. Nah, sehingga kita sudah punya stok tuh banyak tuh, jadi sehingga nanti bisa kita optimalkan untuk tenaga lapangan. Dan memang sebagian besar SMK ya yang mau ya. Karena memang anak-anak SMK itu realistis gitu Pak, nggak banyak mintanya ya. Yang kedua kan kalau mohon maaf di sini itu ya sekolah itu begitu lulus ya harus kerja. Kerja ya. Gitu, ya. Yang kalau SMK tuh ya mindsetnya udah langsung ya, jadi sehingga dia langsung ini ya. Makanya tenaga kita kebanyakan dari SMK peternakan. Ayo mungkin nanti dalam skala manajerial mungkin anak-anak S1 ya. Nah, manajemen pengembangan dan segala macam. Sama di tempat saya juga seperti itu. Nah, Pak Giri pernah gagal nggak Pak? Gagal saya rasa secara secara mungkin finansial mungkin gagal. Cuman saya bilang kalau gagal itu nggak gagal sih masalahnya ya. Jadi ketika gagal kita merasa gagal kita terpuruk. Kita tetap Terpuruk. Sedangkan kalau sampai dengan loss secara finansial itu kan kita bisa belajar dari situ. Pasti mesti harus loss. Gitu. Nah, makanya dengan banyak kita ketemu, dengan banyak kita sharing, dengan banyak kita berkumpul, disinilah akan memecahkan masalah. Betul. Jadi memang salah satu bentuk kegagalan itu loss lah. Itu ya loss, artinya kerugian lah secara finansial. Tapi kemudian Pak Giri bisa bangkit lah gitu kan. Bangkitnya karena silaturahim atau silaturahim, terus kita juga artinya introspeksi lah, kenapa sih sampai gagal gitu. Artinya gagal ini mesti ada sebabnya gitu kan. Yang dulu kita mungkin terlalu bernafsu. Sebenarnya pasar kita itu baru siap 100, kita sudah piala 200, 300 segala macam. Nah, ya itu tadi kadang-kadang korban nafsu gitu kan. Nah, semuanya seiring berjalannya waktu ya kita memang meskipun pasar terbuka hebat, kali kita nggak tinggal jaringannya, kita nggak tinggal soalnya kita juga akan mesti akan. betul, ini menarik loh semuanya. Nafsu ya Pak ya. Nafsu. Karena memang biasa nih kalau peternak pemula itu dia udah baru tuh ya dapat orderan ini langsung tuh ditingkat dan segala macam, padahal dia belum menyiapkan SDM kapasitas yang bisa ngurus 200-nya, kemudian juga fasilitas dan segala macamnya begitu. Nah, ini teman-teman sobat juragan ketika ingin mulai usaha domba dan kambing, nah ingat nih, kendalikan nafsunya ya. Jadi jangan nafsu dulu tuh. Tadi yang sudah disampaikan. Nah, nanti itu akan mendekatkan kepada jurang kegagalan kayak gitu. Nah, Mas Michael selama 4 tahun pernah merasa terpuruk atau merasa merasa down gitu dalam menjalani bisnis domba dan kambing? Kalau down pernah pasti ya, down-downnya itu pernah. Kita uang nyangkut, ditipu, bahkan kalau bisa dikalkulasikan aset saya sekarang dengan uang saya ditipu itu masih banyakkan uang ditipu. Nah, gimana caranya akhirnya kemudian bisa bertahan, kemudian bangkit dari tadi? Kalau di saya, terutama yang masih muda ya, investasi layar ke atas kan.
kita belajar dari orang-orang yang udah terlibat di bisnis lebih dulu, ya kan, Agis, Pak Giri, Cak Narto dan sebagainya. Kita ikuti jejak mereka karena buat saya nggak perlu mencoba untuk tahu rasanya lah. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Menarik juga nih, tidak perlu Belajar tidak perlu mencoba merasakan ya. karena modal pertama buat teman-teman ya yang di berternak, terutama buat saya itu investasi lewat atas punya dulu. Jadi caranya gimana sih gitu? Sebelum kita bicara uang, bicara modal, bicara ternak, pastikan kita tahu dulu cara informasi tentang ternak gimana, terus caranya dia transaksi gimana. Karena di lapangan itu ya mohon maaf, ketika kita bicara dengan agro biasanya kita berhadapan dengan SDM yang agak ke bawah. Betul. Jadi keprofesionalismenya itu agak kurang lah dibanding dengan bisnis lain. Bisnis lainnya itu super nah, teman-teman semua sobat Juragan. Nah ini banyak insight yang saya kira nanti sobat Juragan bisa resapi itu. Nah Pak Giri, ketika kita bicara tentang bisnis domba dan kambing, tentu kan ada beberapa hal ya. Tadi selain SDM, pakan ya. Ya. Nah, bagaimana pakan? Kalau menurut Pak Giri dalam sebuah bisnis domba dan kambing? Jadi gini, kalau kita simpulkan ya, sebenarnya cost operasional paling tinggi di ternak itu adalah Pakan. Kos operasional paling besar di peternakan tuh pakan sobat Juragan. Nah, pakan ini bisa menyentuh di angka 70% dari cost ya yang untuk peternakan ya, habis ya untuk dari pakan ya sama SDM-nya itu 70% sendiri. Makanya kita mensikapinya ya sebelum ya, sebenarnya jauh-jauh hari sebelum peternak yang kita pikirkan adalah pakan. Kalau orang mungkin yang lewat jalur-jalur pelatihan itu mestinya yang kita tanyakan mesti pakan. 70% ada di pakan gitu kan. Nah termasuk barangkali teman-teman kita lihat ya, kita mensikapinya dengan adanya bank pakan ya. Kalau kita lihat yang drum biru itu adalah isinya rumput. Nah ini sobat Juragan, di sebelah di belakang kita ada drum biru, itu isinya pakan ya, yang disebut bank pakan. Bank pakan. Artinya ketika kita kayak gini cuaca hujan, pas kita kekeringan, nggak ada rumput, kita masih ada tersedia namanya bank pakan. Itu kita awetkan. Artinya gini, artinya nggak mesti ngarit setiap hari begitu. Ya. Karena udah ada bank pakan. Nah jadi mungkin sobat Juragan mungkin banyak yang masih beternak kambing tuh harus nyari rumput setiap hari. Nah dengan pola bank pakan yang ada di Tegal Salam ini bisa jadi salah satu contoh supaya nanti sobat Juragan yang mau buat mau bangun usaha ternak domba dan kambing ini menyiapkan bank pakan ya, supaya tidak selalu ngarit. Akhirnya keluarlah produk Tegal Salam Feed. Boleh diceritakan dulu Pak Giri tentang Tegal Salam Feed. Ini. Oh Mas Michael ya, Mas Michael nih yang ini kan. Gimana Mas Michael ini tentang Tegal Salam Feed? Jadi untuk Tegal Salam Feed ini sebenarnya muncul dari keresahan teman-teman. Jadi teman-teman ketika biasanya kan kita ngumpul Sabtu Minggu di sini sharing, itu cerita pakan mahal di sini. Ketika kita bicara pakan mahal, karena 70% biasanya itu ada di pakan, biaya kos, maka kita punya ide untuk bikin korporasi. Jadi kita kumpulkan dana bareng-bareng, kita kelola bareng-bareng dalam bentuk PT, kita pakai bareng-bareng, untungnya pun dibagi bareng-bareng. Intinya seperti itu. Jadi akhirnya kita berkongsi membuat pakan sendiri. Kita sharing sama teman-teman, gimana sih bikin pakan yang bagus buat teman-teman sendiri. Terus kita studi banding ke Jogja, Jawa Timur. Akhirnya kita bisa bikin produk sampai sekarang ini Tegal Salam. Sebentar, tadi ini berarti ini kongsi antar peternak begitu. Jadi peternak-peternak kemudian berkongsi, artinya berkolaborasi kerjasama untuk mendirikan usaha pakan ini, sehingga nanti kembali lagi ya ke peternak ya. Kembali lagi ke investor Ya. Karena sebagian besar investornya peternak. Nah ini menarik nih Sobat Juragan. Jadi ini
ketika di tempat atau di suatu wilayah atau di daerah itu banyak peternak gitu kan, dan jelas ya kebutuhannya adalah pakan, itu bisa berkongsi tuh ya, kemudian akhirnya bisa menciptakan produk pakan. Nanti efisien nggak tuh ketika mereka ini efisien, efektif nggak dengan pola ini? Karena kenapa kita bikin bareng-bareng ya, dengan harapan itu kita bisa hitung berapa sih kebutuhan ternak, harga berapa sih yang kita bisa jual untuk bisa masih dapat sisa dari ternaknya. Menarik. Jadi kita bisa hitung bareng-bareng gitu. Dan keunggulannya biasanya kalau pakai produk kita dampingi segala macam. Ibaratnya kita belajar bareng lah. Jadi misalnya ada teman yang beli buat fattening, kita belajar bareng. Gimana sih Pak kalau Bapak fattening? Kalau nanti kita sharing pengalaman, kalau saya fattening begini, kalau Bapak fattening begitu. Nanti akhirnya saling dapat mutualisme lah. Oke, jadi berarti kan ini pertama sudah ada pasarnya ya, si seorang investor itu yang memang dia seorang peternak Ya. begitu. Selanjutnya ini juga kan bisa dijual ya di luar dari peternak investor itu kan, dari berkongsi itu. Luar biasa. Nah, kita tanya lebih detail dalemannya nih, kandungannya atau racikannya seperti apa? Kalau untuk racikan kita pakai 12 bahan. 12 bahan 12 bahan dengan harapan segala jenis nutrisinya itu bisa terpenuhi. Terus salah satu sebenarnya hampir semua yang ini sih bahan-bahan umum. Cuman kita lebih ke bahan lokal yang ada di sini. Jadi harapannya HPP-nya bisa lebih turun. Ini contohnya aja. Nah, ini nih Pak, lihat. Ini Pak. Jadi sobat Juragan, nah ini salah satu pakan ya, pakan Tegal Salam Fit ya. Tadi Mas Michael berapa bahannya Mas? Itu 12 bahan, Pak. 12 bahan. Apa aja tuh Mas? 12 bahan tuh onggok, bungkil kopra, Ada onggok, bungkil kopra, CGS, SBM, molasses, tepung jagung, kulit kopi, premix pasti ya, Primex, Bugil-bugilan. bungkilan dan bungkilan. Nah ini teman-teman semua yang kemudian diracik, diolah, kemudian jadilah pakan Tegal Salam Fit ini. Kalau kandungan gizinya gimana Mas Michael? Kalau ini untuk lab terakhir kita di 14,5 untuk proteinnya. Protein kasarnya 14,5. 14,5. Seratnya di sekitar 10. Terus kadar air di sekitar 30. Kenapa kita diambil di 30% dengan harapan palatabilitasnya buat ternak-ternak yang belum pernah mencoba itu cepat. Nah, ini sudah dipakai atau dijual kemana aja? Kalau untuk sejauh ini kita ada beberapa agen ya. Itu ada di Brebes, ada di Ciamis, Garut, sama Lembang. 4 dong. di Perah bisa. Sapi perah. Oh, berarti ini bukan hanya untuk ya, ini peruntukannya untuk apa aja nih? Pakan ini. Untuk Tegal Salam Fit ini kita ada beberapa grade. Grade. Jadi grade yang penggemukan biasa, Oke. gemukan super, untuk perah biasa, perah super, sama pre-starter. Bedanya apa nih? Pengemukan biasa sama pengemukan super. Kalau untuk penggemukan biasa biasanya kita kasih teman-teman yang dicampur ampas tahu. Oh. Jadi sekitarnya masih ampas tahu masih murah, itu biasanya pakai pengemukan biasa. Biasa. Kalau untuk yang super biasanya kita kasih yang dia nggak pakai ampas tahu. Full. Nah kalau untuk yang perah juga biasanya yang biasa biasanya dicampur ampas tahu sama onggok lagi. Kalau yang super udah pure pakai konsentrat. Untuk pre-starter biasanya untuk cepat Cempe yang memang baru belajar makan deh. baru belajar. Oke, nah selama ini gimana nih? Apa namanya respon ternaknya dari segi apa palatabilitas ya? Kalau misalkan kesukaan si ternak cepat untuk ininya. Kalau sebenarnya kalau saya yang Iya ya, harus konsumen ya, konsumen ya. Tapi ya kan ini udah lama nih, udah berapa lama nih berarti? ini jalan mau setahun. Mau setahun. Nah, iya apa namanya? Testimoni aja, apa testimoni para peternaknya pernah ngobrol kan pastinya kan. Nah, gimana tuh? Terakhir ini ada agen di Sukabumi itu dia pesan 2 ton ya, 2 ton kita kirim. Ternyata 3 hari langsung cocok. Langsung kirim lagi alhamdulillahnya yang terakhir. Jadi udah Katanya sih cepet. Saya kalau saya yang jawab kan kayaknya oke, nggak apa. Tapi emang dari testimoninya dia ya. dia cepat. Adaptasinya cepat dan ada kenaikan lah. Berarti ini bisa dijual bebas ya, Mas Michael? Artinya kalau misalkan ada sobat Juragan di sini yang mau mesen, berarti tinggal kontak di sini gitu. Bisa. Nah, kalau harga gimana?
Harga kita di 3,5. 3,5 ya. 3,5 per kilo. 3.500 per kilo. Begitu. Ambil sendiri atau dikirim? Ambil sendiri. Lokasinya di Caryo ya. Nanti kalau misalnya agak banyak bisa dikirim. Nah, artinya teman-teman semua, ini harganya ini masih bisa nego, tergantung pemesanan. Jadi kalau semakin banyak, nanti akan ada harga yang spesial begitu. Nah, itu Sobat Juragan, ini Tegal Salam Fit. Ya, ketika teman-teman ingin butuh pakan untuk domba, kambing, sapi juga ya, nanti bisa menghubungi manajemen Tegal Salam Fit. Nanti kita kasih alamat dan nomor HP CP-nya ya. Atau nanti mungkin link medsosnya ada ya. Ada link medsosnya, nanti kita akan ini kan. Nah, kembali lagi. Nah, Pak Giri. Memang kan pakan ya menjadi yang tadi disebutkan itu hampir 70% begitu kan. Sehingga memang ketika kita tidak menyiapkan pakan itu akan sulit gitu ya untuk kemudian bisa menghasilkan hasil yang terbaik lah dan bisa menguntungkan kalau dari segi profit bisnisnya begitu. Nah, bagaimana kemudian supaya para peternak-peternak pemula gitu ya untuk benar-benar sadar akan pakan itu harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Jadi kita melalui pendekatan ya, baik entah mereka selaturahmi ke sini atau kita yang ke lapangan ya, itu kita belajar bareng istilahnya. Ini sama kayak podcast nih, belajar bareng. Belajar bareng. Artinya gini, masyarakat itu kadang-kala kan satu ya, mereka satu nggak siap dengan pakan. Begitu mau pakai, mohon maaf, pakan penguat yang orang bilang konsentrat ini, mereka ketakutan, kosnya jadi tinggi. Oh iya. Makanya begitu kita ketemu, ya kita hitung bareng-bareng. Kalau dengan pemakaian konsentrat dengan hijauan sekian skalanya, itu peternak ini tidak akan rugi. Oke. Kita hitung bareng-bareng, gitu kan. Idealnya artinya gini, singkat kata, kalau ternak ya dengan skala berapapun, itu selama pakan itu tidak lebih daripada 4.000, itu sudah masih ada sisa. Masih ada sisa. Artinya masih ada keuntungan, profit untuk ininya. Nah, 4.000 itu kan nanti terdiri dari konsentrat, terus pakan hijauan sama tenaga katakanlah anak kandang. Nah, teman-teman di sini kan kadang-kala nggak sempat ngitung-ngitung, gitu kan. Artinya ketika mereka punya duit, ya beli sebanyak-banyaknya, ditumpuk, artinya berapa porsi harus dikasihkan juga nggak ada takarannya, ya. Termasuk mereka teman-teman yang masih punya skala kecil, ternak-ternak sendiri, ketakutan, kok ini harus beli pakan, harus beli segala macam. Sedangkan kalau hitungan manajemen dalam artian bisnis itu semuanya memang harus itu. Baik, sendiri kalau terpaksanya harus bawa arit, karung ke kebun sendiri, kalau nggak kita hitung ya nanti kita nggak akan pernah tahu berapa hasil dari ternak kita, gitu kan. Makanya kuncinya kita tetap belajar, ngitung bareng-bareng. Oke. Dan Mas Michael, sebenarnya gini, kalau kita ke peternak tradisional begitu kan ya, jadi memang kan mereka kan masih tetap ya, kebanyakan kan ngarit lah ya, gitu kan. Dan ada nggak peternak tradisional yang kemudian beli pakan ini? Kalau peternak tradisional mungkin ada beberapa. Ada beberapa ya. Kenapa dia akhirnya mau gitu beli pakan ternak? Pendekatan tadi sudah terasa. Artinya begini, artinya sebelum itu Pak Giri sama Mas Michael itu melakukan edukasi jelas ya. Edukasi menjelaskan bahwa pakan konsentrat itu ketika memang kita kelola dengan baik gitu ya, sebenarnya kan ya kita bisa ngitung gitu kan. Karena selama ini tadi benar ketakutan bahwa ini ada nggak nanti untungnya kan, karena kita keluar kos dan segala macam. Apalagi untuk breeding kan biasanya. Nah itu. Apalagi breeding kan lama tuh kan, nunggunya itu lumayan begitu. Ya emang breeding ini tantangan juga nih. Karena kalau sebagian besar itu breeding itu resikonya besar Pak. Gitu kan, resikonya paling besar kan. Terus lama tapi untungnya kecil. Makanya pada dihindari. Makanya semua rata-rata pada milih fattening. Ada lebih lagi gitu ya, trading lama gitu kan, 3 bulan. Ada yang jadi akhirnya kemudian pada milih jadi trader gitu kan, trading jualannya dan teman-teman bisa bayangkan ketika tidak ada breeding gitu ya, tidak ada penggemukan, semuanya pada jualan ya akhirnya habis dan akhirnya kemudian harganya dari tahun ke tahun kan naik ya. Pak Giri dulu waktu awal-awal itu harga domba dan kambing tuh berapa tuh?
per kilo tuh ya. Dari awal Awal-awal dulu. Karena saya pernah ngerasain harga domba kambing itu 25.000. betul. Itu saya mulai kontrak itu di angka 32.000. 32.000 ya. Itu saya kontrak itu seminggu kita 1.000 ekor. 1.000 ekor. 1.000 ekor dengan asumsi kita rata-rata sekitar Dan sekarang harganya sudah berapa? sekarang itu kita sudah tembus di angka 60 per kilonya. Hampir 100%. Sekali. Hampir 100%, Pak. 100% lebih malah. Gitu kan. Nah, terus kita juga punya komitmen karena trennya sekarang ini mohon maaf ya, semua istilahnya perputaran domba ini nggak dibatasi ya secara ini. Terus kita punya komitmen apapun main kita breeding harus ada Oke. untuk menjaga kelangsungan ekosistem. Sistemnya branding. Itu. Kalau teman-teman pada main fattening semua yang notabene-nya begitu full fat sudah langsung dibuang, terus beli lagi bahannya, itu nggak ada nanti yang menyiapkan bahan-bahannya kalau kita menghindari breeding. Makanya seberat apapun ya bentuk pertanggungjawaban kita sebagai peternak mau nggak mau kita harus ya. di kandang. Dan kita sudah komitmen apapun main kita di kandang minimal ada 50 ekor yang kita Siap disiapkan untuk breeding. Oh. Jadi memang selain fattening ada breedingnya gitu. Ya. Karena memang ini untuk lebih kepada ya sebagai tanggung jawab mungkin ya. betul. Tanggung jawab kemudian kita harus betul-betul ya jangan kemudian ngejual aja ya. Mungkin aja. Tapi memang itu pilihan sebenarnya ya Pak ya. Jadi memang ya ada yang mau breeding, ada yang mau trading ataupun fattening, itu sebenarnya menjadi pilihan masing-masing begitu ya. Dan sebenarnya orang breeding itu dihindari karena apa? Memang perlu napas panjang. Panjang. Sebenarnya masalah hasil pun juga akan sama dengan ketika kita melakukan fattening, breeding. Cuman breeding ini bisa kehitung secara matematis itu mungkin di tahun kedua. Sehingga proses yang selama 2 tahun itu kan kadang-kala sesak napas juga gitu kan. Makanya selalu kita teman-teman belajar bareng-bareng. Intinya kalau kita mau ternak ya kita harus siapkan 3 ya, breedingnya ada. Trading dan fattening ini yang diharapkan bisa untuk istilahnya subsidi silang di breedingnya. Oke. Sip, Sobat Juragan, untuk sesi pertama cukup ya. Nanti setelah ini kita akan lebih kepada tip and trick ya. Bagaimana kemudian Tegal Salam Farm ini bisa terus survive, bisnisnya terus bertumbuh, dan nanti mungkin ada beberapa tips bagi teman-teman pemula yang ingin mendirikan atau membuka usaha domba dan kambing. Oke, masih bersama saya Nuragis Aulia, Juragan Kambing di podcast Belajar Bareng, dan masih bersama Mas Michael dan Pak Giri ya, pemilik dan pengelola Tegal Salam Farm. Tadi sudah dibahas bahwa di Tegal Salam Farm ini unit usahanya ada 3F ya, farm, feed, dan food ya. Nah, ada budidaya, kemudian ada pakan, dan ada olahan domba dan kambing begitu. Nah, Pak Giri, kalau misalkan ada orang nih ya mau buka usaha domba dan kambing, kira-kira apa yang perlu disampaikan gitu kalau dari pengalaman Pak Giri? Mulailah dulu belajar pengenalan tentang ternak itu sendiri, kan? Mulailah belajar dan terus belajar. Jangan pernah bosan-bosan ya, bertanya sana sini, terutama baik yang sudah berhasil maupun yang pernah gagal. Harapannya dengan belajar kita nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Satu, yang kedua perbanyak silaturahim. Ya, karena itu satu ya kita menambah wawasan, yang kedua kita menambah jaringan. Dan kalau saya ya orang kampung yang punya prinsip rugi dagang harus disalur dengan dagang, istilahnya. Gimana rugi dagang harus dagang harus dibayar dengan dagang. Oke. Artinya jangan sampai kita rugi di ternak domba, kita jual warisan. Wah, nggak ketemu nanti, gitu kan. Akhirnya kita berproses ya, bagaimana untuk bisa jadi seperti berhasil ke dalam artian ya seperti yang kita harapkan. Itu mau nggak mau ya kita mulai dari belajar dan sini dengan ternyata apa ya ternak ini nggak bisa samben ya, meskipun kita nggak bisa terjun langsung tapi kita memang harus fokus ya. Jadi nggak bisa disambi begitu. Nggak bisa disambi meskipun mohon maaf ya kita sambil jadi guru, kita sambil dengan usaha yang lain, cuman minimal kita fokus
fokus kontrol terus. Artinya diserahkan ke anak kandang ya kita fokus Kontrol terus ya, tetap Kontrol harus dikontrol, dimonitor terus Pak. terus setiap harinya. Ya karena perlakuan apa istilahnya makhluk hidup kan. Jadi setiap hari kita mesti harus. Jadi sobat juragan, pertama kalau ingin buka usaha domba dan kambing belajar. Kedua silaturahim. Ada lagi Pak? Itu tadi Yang jangan pernah mudah menyerah. Nah, jangan mudah menyerah. Nah, kalau Mas Michael sendiri nih dari pengalaman Mas Michael begitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus disiapkan bagi seorang calon peternak pemula begitu atau yang mau buka bisnis peternakan domba dan kambing? Kalau dari saya intinya hampir sama, tetap silaturahmi itu nomor Nomor satu. ketika kita pengen buka itu silaturahmi nomor satu. Ketika bicara modal pertama ya ini informasi dalam berternak. Karena ya dulu saya juga awal tuh modal dengkul, bisa dikatakan modal dengkul. Dari farm ke farm belajar ini walaupun nggak dibayar, akhirnya ketemu Kang Agis, bisa kerja bareng segala macam. Dan selain dari investasi awal itu di ya, ilmu, yang kedua itu jangan kebanyakan rencana kalau saya. Jangan banyak rencana ya. Karena kalau prinsip saya itu ketika saya pengen ke Surabaya, di Jogja enak, saya bakal stay di Jogja. Oke. Apa namanya, jangan berpaku pada satu rencana. Jadi gas aja dulu, nanti ketemu sendiri polanya. Jadi mulai dulu aja, nanti sambil menemukan pola terbaik ya. Modal dulu saya kira sudah cukup. Oke. Artinya begini, berarti kalau mau buka usaha domba dan kambing itu tanpa modal bisa? Saya dulu ikut itu dikasih kesempatan itu dititipin sama Pak Giri, Pak. Ini domba bawa aja, kamu jualin. Alhamdulillah bisa. Karena kan kamu dapat kepercayaan gitu kan ya. Jadi modal dengkul aja. Alhamdulillah sisanya lah ya. Tapi kalau menurut Pak Giri nih Pak, memang bisnis domba dan kambing ini dia bisa ya tanpa modal? Tanpa modal, insya Allah bisa. Kenapa? Begitu Menarik kita nih. sudah tahu ya tentang seluk beluk ternak. Ya. Orang akan melirik, investasi akan melirik. Ya, bagi kalau kita mohon maaf gak dibatasi, terutama kurban ya karena panen rayanya orang ternak itu kan Keempat. itu orang sudah pakai titip antri. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga amanah ya, kita bisa bersikap jujur ya. Kenapa? Ternak domba ini usaha domba ini usaha yang paling tidak ada saingan. Kok bisa Pak? Tidak ada saingan? Tidak akan bersaing. Ya semua berkolaborasi semuanya. Makanya kalau kita buka katakanlah tepung kelontong ya, sebelah ada tepung kelontong, kita mendirikan tepung kelontong yang sama, jualan yang sama, itu kadang-kadang sudah nggak bertegur sapa berhari-hari dan gitu loh. Iya benar ya. Sekali dengan di domba ini, Coba ya. gitu. Di domba ini kita nggak punya rumput, bagaimana kita ada penyakit, bagaimana saling gitu kan. Untuk mencukupi kebutuhan ya di Jabodetabek itu aja kalau kita nggak bergandeng tangan kita nggak akan bisa. Ini menarik nih sobat juragan. Jadi di usaha domba dan kambing ini tidak ada kompetitor ya. Tidak ada kompetitor. Jadi semuanya mesti akhirnya akan berkolaborasi begitu. Ya entah itu ya berkolaborasi tentang bagaimana penanganan penyakit, pakan dan bakal dan segala macamnya. Ini menarik nah. Dan menurut pengalaman Mas Michael nih ya, kira-kira apa yang perlu diwaspadai lah sebagai calon para peternak pemula nih? Yang harus diwaspadai itu apa nih? Kalau dalam memulai bisnis domba dan kambing, atau yang perlu dihindari lah begitu? Kalau untuk yang perlu dihindari, yang pasti itu nafsu pertama. Nafsu. Karena kebanyakan orang-orang yang mulai itu dalam skala besar itu kurang berhasil ya, mohon maaf ya, kurang berhasil. Karena dia belum tahu polanya. Kalau saran saya ya pelan-pelan. Kalau yang benar-benar mau merintis ya dari 10, 100, 500, 1000 bertahap lah. Kita buat nanti akan ketemu polanya. Oh seperti ini sih pemeliharannya. Artinya memang dalam membangun bisnis domba dan kambing ini harus betul-betul bertahap begitu. Artinya nggak langsung jeder 1000, 2000 ya. Kalau bisa, kalau mau awal-awal tuh 100 dulu, 200 dulu, sehingga ketemu polanya begitu ya. Sistemnya dia ketemu sendiri. Akhirnya semuanya mereka akhirnya tahu nanti SOP-nya seperti apa. Kemudian yang paling penting juga pasarnya, pakannya, SDM dan segala macam ya. Oke sih. Kalau dari Pak Giri kira-kira apa Pak yang memang harus diwaspadai nih untuk peternak pemula begitu? Satu, memang nggak boleh kita serampangan nafsu dengan kita kadang-kala baca ya dari teman-teman, kita dengar dari teman-teman bahwa
sektor ternak domba ini akan memberikan return yang sangat besar. Sehingga kalau kita nggak bisa kendalikan, ya kita akan terbawa. Oke. Akhirnya langsung gede dengan harapan hasilnya juga akan gede. Gitu. Nah kita lebih baik bermula satu siklus dulu. Katakanlah kalau breeding ya kita punya 10, bisa mengawinkan, ya bisa hamil, bisa beranak, anak sehat, induk sehat. Saat siklus selesai baru kita tingkatkan. Begitu juga dengan breeding, dengan fattening, dengan breeding gitu kan. Terus yang perlu kita hindari juga gitu, dimanapun apapun bentuk usaha ternyata juga masih banyak kendala dengan mafia. Oke, mafia. Berarti memang ada mafia ya di domba dan kambing ya? Bisa dipungkiri. Nah, kira-kira mesti ada mafia. Nah, dengan adanya silaturahim berbanyak, itu informasi akan dapat sendiri. Oke. Sana jangan dibuang ke sana karena mungkin keuangannya. Pembayarannya lama gitu apa? Jangan di situ ngumplang. Begitu juga dengan pengadaan. Supplier kita pun juga banyak yang mohon maaf. Uangnya udah transfer, dombanya nggak dikirim. Disamperin udah nggak ada orangnya. Nah, dengan banyak ketemu teman-teman silaturahim, kita berbagi info. Si A hati-hati, si B ini selesai, gitu. Dalam artian ya inilah perlunya kita silaturahim, ya informasi apapun kita dapatkan ya dari penjualan, pengadaan segala macam itu. Makanya ya sekali lagi kuncinya satu ya jangan nafsu, ya. Yang kedua kita tetap harus jalin komunikasi sesama peternak ya dengan sektor terkait gitu kan, dengan harapan kita akan mengurangi risiko-risiko yang. Nah, jadi Sobat Juragan, ternyata ya bukan hanya di sektor bisnis lainnya ya, di bisnis domba dan kambing juga ada mafianya. Jadi makanya harus diwaspadai. Dan tadi dari Pak Giri sudah sempat memberikan sebuah solusi ya. Bagaimana meminimalisir supaya kita tidak dimainkan oleh mafia, salah satunya dengan silaturahim. Dengan silaturahim, berkomunikasi sehingga dapat informasi. Sehingga meminimalisir teman-teman jadi bulanan mafia gitu ya. Nah begitu. Ada lagi yang perlu diwaspadai Pak? Apapun sekarang kalau bisa ya kita lakukan by kontrak. Oh by kontrak. Ya. Kontrak yang kita sepakati di awal ya, volume yang kita siapkan berapa, ya pembayaran sistemnya bagaimana, itu harus kita siapkan di awal. Penting nih teman-teman ya, Sobat Juragan, karena biasanya benar Pak Giri, biasanya para peternak itu apa ya, cuman salaman doang begitu ya, atau lisan. Nah sehingga ini yang agak sedikit menghambat nih ketika terjadi sebuah persoalan tuh. Betul. Nah makanya tadi teman-teman semua juga harus memperhatikan sisi legalitas begitu ya. Jadi harus ada tuh MOU tertulisnya begitu, kontrak kerjasamanya, sehingga itu menjadi dasar ketika dalam sebuah proses perjalanan bisnis domba dan kambing itu ada persoalan, kita kembalikan lagi ke kontraknya seperti apa begitu. Luar biasa, mafia, kemudian kontrak, ada lagi Pak? Atau Mas Michael ada? Cukup ya kalau dari Mas Michael. Dari Pak Giri ada lagi yang perlu diwaspadai? Jadi kemungkinan juga ketika kita ada kontrak ya, Betul. artinya di nilai kontrak itu kan sudah akan timbul gambaran returnnya. Iya. Otomatis ketika kita mohon maaf ya harus menggandeng investor, itu pun akan jadi senjata. Oh, oke. Data, wah ini akan menghasilkan. Ya. Anda investor pun juga akan tertarik. Jadi intinya MOU atau kontrak ini menjadi sebuah kekuatan ya ketika kita sebuah bisa jadi agunan untuk investor begitu ya. Jadi memang supaya menguatkan investor akhirnya mau join untuk kemudian ikut berinvestasi di dalam usaha bisnis dan domba. Nah itu teman-teman semua ya, ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah mafia dan tadi tentang kontrak ya, karena supaya ini meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah untuk pagi ini nih Pak, apa yang membuat Tegal Salam Farm ini terus survive sampai bertahun-tahun? Apa Pak kunci suksesnya Pak? Kunci suksesnya yang satu sabar ya, sabar ketika kita Sabar. ada masalah ya, kita tekun belajar dan belajar. Ya. Intinya apapun yang kita lakukan usaha ya baik sektor peternakan mau sektor yang lain ya, tanpa kita barengi dengan kesabaran dan ketelatenan Betul. dan kebetulan alhamdulillahnya kambing ini ya, ternak khususnya domba kambing ini sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan. Istilahnya kalau kita dari filosofinya ya, nabi siapa yang nggak
gembala domba istilahnya. Ya, dan saya yakin selama masih ada umat Islam itu bisnis domba akan berjalan. Oke ya, jadi selama masih ada akikah dan kurban, Betul. domba dan kambing masih akan senantiasa berkembang dan memang trennya itu terus meningkat, Pak. Betul. Karena memang konsumen domba, kambing khususnya kurban. Mungkin kalau dulu itu kan kalau orang berkurban tuh cukup sekali seumur hidup. Sekarang kan setiap tahun begitu. Jadi akan ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Gitu. Apalagi kita mayoritas adalah muslim begitu, Pak. Dan memang bisnis domba, kambing ini kedepannya masih prospek selama ada domba dan kambing ya. Selama belum ada yang ganti aja, Pak, ininya, Pak, hadisnya begitu ya. Akikah dengan ayam gitu. Tapi kan nggak mungkin. Oke. Nah, Mas Michael, tentang pasar. Bagaimana kemudian mulai mencari pasar atau membangun pasar untuk bisnis dan domba dan kambing, pengalaman Mas Michael? Kalau untuk pasar yang pertama pasti itu kepercayaan. Karena ketika kita sudah namanya sedikit jelek, itu domba kambing itu sempit. Orang bakal tahu, wah jangan sama dia, jangan sama dia. Oke. Oh, dia satu kepercayaan. Oke, integritas. Kadang kita ngantar ini, walau kita udah bilang yes, kita ngantar ini dengan nangis, rugi sebenarnya. Cuman yang pengen saya bentuk Bangun. kepercayaan. Kita udah bilang yes, kita sanggupi, itu harus kita after. Oh yes. Apapun, berapapun kerugiannya. Dan itu kadang orang nggak berpikir sampai sana. Nah, napas pendek yang dicari, karena kita kan nyari napas panjang nih. Orang cuma sumbu pendek seperti itu. Cuman harapannya memang yang nomor satu itu buat saya kepercayaan. Dari kepercayaan itu, oh sama dia bagus, oh sama dia bagus, nanti akan berkembang sendiri pasarnya. Oke, selain dari itu bagaimana selain tadi ya membangun pasar dengan kepercayaan? Bagaimana mengelolanya atau mempertahankan pasar itu atau membuka pasar-pasar baru? Kalau dari saya itu dulu awal saya membuka pasar itu door to door. Door to door ya. Jadi setiap RPH yang megang siapa, akikah yang megang siapa, saya coba tawarkan. Silaturahim langsung. Kita tawarkan domba segini, harga segini. Beberapa memang masuk dari sekian pancing yang kita tebar, umpan yang kita tebar, itu yang masuk ya sekitar 20%. Mulai dari situ door to door. Artinya setiap diketok nih 10 atau 100, berarti 20%-nya kalau 10 2 gitu ya. Yang nyangkol 2 atau 100 yang nyangkol 20. Menurut saya itu udah luar biasa kan. Karena dari situ akhirnya kita punya nama gitu. Oh sama dia aja kadang. Kadang dari temennya itu nyari barang, misalnya si jagal ini nyari barang sama dia, nanti diarahkan ke saya karena udah kredibel gitu. Nanti itu akan berkelanjutan dengan berakar-akar gitu. Jadi memang kuncinya adalah integritas, kepercayaan. Ya, dan tadi menarik teman-teman semua. Memang di dunia bisnis domba dan kambing ini sempit gitu. Jadi orangnya itu aja ya. Artinya memang kalau kita tidak menjaga kepercayaan dan integritas, ya pasti tuh akan ya tidak direkomendasikan jelas ya, dan ini akan menurunkan kepercayaan. Jadi teman-teman semua ya mumpung teman-teman baru mau mulai, jadi harus betul-betul tuh dijaga integritasnya, kepercayaannya, supaya nanti ini menjadi bekal teman-teman untuk bisa melebarkan sayap atau membuka pasar yang lebih luas lagi kayak gitu. Nah, Pak, ke depan Tegar Salam Farm ini akan seperti apa nih? Ada apa nih? Ada rencana besar apa ke depan, Pak? Sebenarnya rencana besar, kalau saya bilang, boleh dibilang apa ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kehidupan taraf hidup. Bagaimana meningkatkan taraf hidup peternak? Itu ya, dari kita rintis dari Bank Domba istilahnya. Bank Domba itu kita siapkan, kalau di sini masyarakat seputar kita terutama ya, di daerah kawasan Aryo itu ternak itu masih sebatas tabungan. Mereka akan keluarkan ketika mereka butuh dan akan simpen. Ya, meskipun next season katakanlah ini hari raya harga pas tinggi, mereka nggak akan keluarkan karena mereka berbutuh. Berbutuh. Nah begitu butuh, harga berapapun dikasih. Oh ya. Nah kita putus pelan-pelan kayak gitu. Di sini kita siapkan 24 jam kita bayar cash dengan harga pasar. Dulu kita juga sering bersinggungan dengan teman-teman pemula yang lain. Akhirnya lambat-lambat ya sampai dengan hari ini kita sudah mulai berkolaborasi. Akhirnya tengkulak kampung sini ya, seputar sini itu kalau mau ke pasar mampir dulu ke sini. Ya, Silakan.
Oke. Itu juga kalau mereka dapat dagangan dari pasar, Bawa ke sini. ya, dan sebagainya. Oh. Kita Jadi kolaborasi, betul. memberdayakan Betul. lingkungan sekitar sehingga kemudian dapat sama-sama benefitnya begitu ya. Termasuk tadi melalui edukasi, belajar bareng, kepemaian konvensional menjadi ini dalam artian yang tradisional, yang selama ini masih ini, ya kita belajar bareng, kita gandeng mereka, kalau perlu kita titipin mereka, bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit unggulan, dengan harapan bisa meningkatkan daya jual. Oke. Ya, dampak ternak ini kita nggak dinikmati menengah ke atas saja, sudah masyarakat ya, Mas Penanggal. paling bersinggungan dengan kambing dan domba ini juga harus memberikan dampak yang signifikan. Dahsyat. Nah, kalau Mas Michael ini ke depan punya rencana apa nih? Kalau saya memang rencana ya hampir tiap peternak ya. Impiannya kan punya farm sendiri. Oke. Mungkin prediksi 5 tahunan lagi pengen punya sendiri. Amin. Kalau sekarang investasi leher ke atas dulu dari senior. Jadi apa yang udah senior punya kita Elaborasi ya. dan pastinya saya memberikan kontribusi buat senior gitu. Oke, mungkin ini sesi terakhir, Pak. Pesan untuk para calon peternak domba dan kambing pemula yang ingin buka, apa Pak pesannya kira-kira? Mulailah dengan belajar. Mulailah dengan belajar. Ya. Kenali apa yang kita mau lakukan. Dengan pengenal yang cukup, ya kita memulai. Jangan pernah takut memulai. Ini orang berat itu ketika usaha melakukan memulai itu yang berat. Mulailah. Dengan mulai nanti akan kena tahu masalahnya itu apa. Wah, kok banyak mati, banyak pada sakit. Tapi tanpa mulai kita nggak akan pernah tahu. Setelah mulai kemudian tahu, setelah tahu Betul. Kita bisa belajar dari situ. baru belajar dari situ. Belajar dari situ. Gitu. Artinya belajar, mulailah segera. Artinya jangan, wah saya pengen, jangan pernah ditunda. Begitu ada keinginan, eksekusi. Itu teman-teman semua. Kalau Mas Michael, Kalau dari saya gas aja. gas. Gas aja udah. Sikat aja ya. 30% rencana, sisanya gas. Jadi merencanakan cuma 30%, sisanya gas. Karena kebanyakan mikir kadang bikin bingung. Binger. Pusing ya. Iya. Oke. Nanti ketemu sendiri polanya kalau udah jalan. Oke, demikianlah sobat Juragan podcast belajar bareng hari ini bersama Mas Michael dan Pak Giri. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah berbagi ilmu, pengalaman dan hal-hal tentang dunia domba dan kambing. Semoga ini bermanfaat bagi penonton sobat Juragan. Sekali lagi terima kasih waktunya, kesempatannya dan tempatnya. Oke teman-teman semua, demikianlah podcast belajar bareng sesi kali ini bersama Mas Michael dan Pak Giri, pemilik dan pengelola Tegal Salam Farm. Dan ada satu hal yang penting juga untuk saya sampaikan teman-teman semua ya. Tegal Salam Farm ini juga membuka ruang untuk teman-teman bisa belajar bareng Sabtu Minggu. Ini ada tempatnya, aulanya, dan membuka juga peluang untuk kolaborasi ya. Dan yang pasti ini ada produk pakan yang teman-teman juga bisa pesan. Dan sekarang sudah ada beberapa agen, barangkali ada yang mau jadi agen juga, tinggal kontak saja teman-teman semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan belajar bareng, podcast belajar bareng selanjutnya.